Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Plak, plak. Kurang ajar. Kalau begitu lebih baik kalian menikah daripada kayak gitu. Yoga masih terus menampar pipi Raga kanan kiri. Pemuda itu sama sekali tidak diberikan sedikit pun kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Rigel yang memergoki keduanya cuma bisa meringis melihat sahabatnya dipukuli bapaknya. Papa salah paham. Salah paham apanya? Kamu pikir papa budak? Iya. Regina menutup kedua kuping Abi dengan kedua tangannya. Ia mengajak sang mama yang sedang memangku Abi untuk ke depan. Mah, kita ke depan aja, gak baik buat otak Abi. Ini tuh tadi kakinya Metana keseleo, ujar Raga dengan berusaha meyakinkan sang papa. Regina melirik, kalau keseleo ya ke Ma Erot bukan malah kesini, modus dasar. Raga melotot mendengar Regina berseru kencang. Ma Erot itu siapa, Reg? Emak lo. Raga, lah ma gue juga mak lo, kan lo adik gue. Najis gue punya abang idiot kayak lo. Kurang ajar lo. Sudah diam kamu Raga. Raga mengecap bibirnya. Beneran ini gak seperti yang papa pikirin. Kalau misalnya Raga sama Metana hubungan badan, mana mungkin Raga masih lengkap pakai baju. Lo juga Gel, sembarangan banget kalau ngomong. Gara-gara lo teriak jadi begini nih. Rigel yang kena sasaran tunjukkan oleh Raga mendesah pelan. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ya gue mana tahu, orang gue denger orang ngedesa gitu pas gue sampai depan kamar lo. Jangan salahin orang. Lagian kalau memang kesal Leo, ngapain diajak ke kamar? Benar kata Regina, harusnya kamu bawa ke tukang urut di ujung gang sana. Raga mengusap wajahnya kasar. Namanya juga Raga. Cowok itu tak pernah bisa memikirkan dampak untuk kedepannya. Apa yang ada di depan matanya dia lakukan tanpa memikirkan tindakannya ada dampak buruk atau tidak. Sudah Rigel, kamu bantu Raga bawa Metana ke tukang urut. Daripada di sini orang salah dengar. Bisa-bisa kalian dianggap kumpul kebo, tahu nggak? Yoga memegangi keningnya yang berdenyut. Pria itu duduk di sofa karena takut terlewat emosi sama anaknya itu. Kumpul kebo apaan, Pak? Hubungan antara dua orang yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi hidup bersama. Bukan Yoga yang menjawab, tapi Rigel dengan raut wajah yang paling membuat Raga kesal. Ingin merobek-robek mukanya saja rasanya saat ini. Pinter kamu Rigel, jangan lupa nanti buat daftar di perusahaan saya. Rigel berseru, serius om, pasti diterima kan? Saya bakalan berusaha om, tahu saya bisa gantiin anak. Siapa tahu saya bisa gantiin anak om buat jadi pemimpin. Buk, lemparan bantal sofa berhasil mengenai wajah Rigel. Raga terbahak. Dikasih enak ngelunjak lo babi. Rigel terkekeh geli. Siapa yang tidak mau ditawari durian runtuh? Perusahaan Yoga adalah perusahaan terbesar di Jakarta. Ya, keluarga Raga lebih dulu, baru keluarga Aldo. Raga sebenarnya sudah lama mengenal Aldo karena cowok itu adalah saudara dari Bara. Mereka pernah saling dikenalkan saat hubungan pertemanan Raga dan Bara masih membaik. Belum seburuk sekarang. Kenapa kamu gak nikahin Metana aja Gak? Usul Yoga yang membuat Raga langsung menolak mentah-mentah. Enak aja gak ada apa-apaan. Yoga melotot menatap Raga yang membentaknya. Lah, kamu kan sudah setuju kalau papa jodohin. Sama siapa aja kamu harus terima lah. Rigel menatap Raga yang nelangsa dengan tertawa. Mampus, bisiknya. Ya nggak sama Metana juga. Lagian Metananya juga nggak mau. Kalau mau mah udah dari dulu Raga kawinin. Kamu udah ngawinin dia, tuh Abi hasilnya. Cuma tinggal nikahin aja. Rigel semakin dibuat ngakak oleh pembicaraan bapak dan anak ini. Dia tidak pernah melihat Raga ternistakan sampai nelangsa begini. Cuma di depan papanya Raga bisa seperti ini. Ya iya sih, tapi tetap aja. Lagian Raga juga udah punya calon sendiri, ujar Raga dengan penuh keyakinan. Tapi lagi berantem om, Rigel berbisik kepada Yoga membuat Yoga meminta penjelasan lebih.
Raga murka, ingin melempar Rigel saja rasanya. Gel, bacot, diam. Rigel tak memperdulikan Raga. Cowok itu tetap mendekati Yoga. Ketahuan ciuman sama Metana, Om. Brak, astagfirullah. Papa bikin jantungan banget sih. Bilang-bilang kalau mau ngegebrak meja. Yoga menarik napasnya dalam-dalam. Pria parubaya itu benar-benar tidak menyangka jika anaknya bejat sekali. Makanya jangan batang aja kamu urusin. Hati perempuan itu dijaga bukan malah dibikin retak. Raga terkekeh. Papanya kalau bicara suka bener. Ya, Raga kan orangnya nafsuan, Pak. Kayak gak tahu anaknya aja sih. Emang perempuan waras mana yang mau sama kamu? Rigel lagi-lagi tertawa terbahak-bahak. Ya suka sama Raga emang gak waras semua, Om. Mana ada yang waras kalau gak cuma ngelihat mukanya ini yang ya lihat duitnya. Pas tahu udah punya Abi langsung pada kabur semua. Raga menggelengkan kepalanya. Papanya ini jago sekali menjudutkannya. Jika ada lomba orang tua nyinyirin anak, dia menjamin papanya akan mendapat peringkat pertama. Yang waktu itu kesini yang nolongin Raga biar gak dikeluarin dari sekolah pas mukulin Aldo. Yoga menggelengkan kepalanya lagi. Kamu tuh gak, kalau gak berantem ya batang yang diurusin capek papa. Kamu tuh harusnya belajar yang benar. Kamu itu penerus papa gak. Kalau kamu gak becus, papa bakalan cari penerus baru, biarin aja. Kalau perlu papa rekrut Aldo kalau gak Bara. Papa ini demen banget ngelihat anaknya ikut perang dunia ya. Terus ya, emang kamu saya yakin apa kalau perempuan itu mau nerima kamu? Sedangkan dia cantik, pintar. Pasti banyak cowok yang mau sama dia. Pede banget kamu kalau dia bakalan mau sama kamu. Raga menatap sang papa angkuh. Ia menunjukkan senyumnya yang selalu dia gunakan untuk menggoda perempuan. Gak ada yang bisa menolak pesona seorang Raga Januar Prasetyo, Pak. Gaya sampean sing paling ganteng sedunia. Bapak luwih ganteng tinimbang sampean. Rigel menggaruk kepala. Tidak mengerti, cuma nangkap kata ganteng doang. Ih, endi wae hasil pembuahan luwih apik tinimbang asline. Raga berseru tak mau kalah. Ya papa lah, kalau gak ada cairan papa mana bisa kamu kayak gini bentuknya. Lah itu mah Raga gak bisa komentar. Ngomong apaan lo? Gak, bokap lo. Lo jelek, bikin rusuh, mending lo pulang. Rigel memukul wajah Raga dengan bantalan sofa. Itu mah isi hati lo, nyet. Udah sana, itu bawa Metana ke tukang urut. Habis itu anterin ke rumahnya. Setelah itu kita bicarain soal perjodohan lagi, gak? Yoga meninggalkan Raga dan Rigel yang masih saling tatap. Raga mendesah pelan. Dia merutuki dirinya sendiri karena tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum alkohol. Saat sadar saja kelakuannya tidak bisa dijamin aman, apalagi saat mabuk. Cowok itu meremas rambutnya kasar. Raga menatap kamar Latifah yang berada di lantai 2 dengan seksama. Lampu kamar perempuan itu masih menyala. Mungkin pemiliknya masih terjaga. Raga menghela napasnya gusar. Dia ingin sekali menemui Latifah. Tapi Raga khawatir kalau kehadirannya hanya akan membuat Latifah kembali merasakan sesak seperti kemarin. Raga memakai helmnya kembali. Sia-sia juga kehadiran saat ini. Saat hendak menyalakan mesin motornya, Raga mendapati sorot lampu mobil yang mengarah ke arahnya. Tintin. Raga tak bergeming. Dia masih tetap stay duduk di atas motornya yang terparkir asal di depan gerbang rumahnya Latifah. Mas, kalau mau parkir jangan sembarangan, saya mau masuk, minggir. Mendengar suara perempuan yang menginterupsi dari dalam mobil dengan kepala yang sedikit terlihat di balik jendela yang terbuka membuat Raga menyadari bahwa dia mengenali suara perempuan itu. Raga buru-buru meminggirkan motornya agar mobil di depannya bisa masuk. Raga juga membantu untuk membukakan gerbang. Setelah berhasil terparkir, perempuan itu turun dari mobil, menatapnya dengan senyuman. Loh Raga, kok di luar? Mau ketemu Latifah? Gue panggilin sebentar. Nggak usah kak. Tangan Raga menahan lengan Aurora. Cowok itu menggeleng. Gue mau tanya keadaan Latifah, soalnya tadi pagi dia pingsan dan gue nggak sempat nengok dia di UKS.
Aurora mengangguk paham. Perempuan itu mempersilakan Raga masuk dan duduk di kursi yang ada di teras depan rumah mereka. Mau minum apa? Gak usah kak, beneran cuma sebentar aja kok. Lagian juga gue gak mau Latifah tahu kalau gue di sini. Aurora menghela napasnya panjang. Perempuan itu menatap Raga lekat-lekat. Gak, lo serius sama Latifah? Kalau gak serius, gue gak mungkin sampai kehilangan arah begini kak. Lo itu cinta pertamanya Latifah. Ya walaupun sebenarnya dia udah sering gonta-ganti suka sama orang, tapi yang benar-benar sampai deket banget itu ya cuma sama lo gak. Wajar aja dia sampai marah begitu. Gue kalau jadi dia juga bakalan ngamuk. Lo bikin dia berharap kalau kedepannya kalian akan baik-baik aja. Dia itu gak suka pacaran. Sesuka apapun dia sama cowok, dia selalu nolak kalau cuma dijadikan pacar. Raga mendengarkan ucapan Aurora dengan seksama. Banyak yang deketin dia termasuk Aldo. Gue yakin lo juga tahu alasan dia balik. Dia menolak semua cowok karena dia takut cowok itu akan menyentuh dia sembarangan. Tapi waktu dia kenal lo, dia bilang dia yakin kalau lo itu sebenarnya orang baik. Hati Raga mencelos. Mendengar Aurora mengucap seperti itu membuat Raga kembali dihadirkan rasa bersalah karena sudah meragukan perasaan perempuan itu untuk dirinya. Perasaan Latifah kepadanya sangat tulus. Perempuan itu memang tak pandai mengutarakannya. Harusnya Raga bisa paham itu dengan sendirinya, bukan malah sibuk ragu dan mencari hal yang menunjukkan Latifah tidak memiliki perasaan untuknya. Karena itu tak akan bisa ketemu sampai kapanpun. Terus gue harus gimana kak? Aurora tersenyum. Lo tahu gak hal yang paling menyakitkan selain berharap pada harapan? Raga menggeleng. Ia menatap Aurora lekat-lekat. Apa? Deket tapi gak bisa cemburu karena kita bukan siapa-siapa. Latifah itu tipe perempuan yang lemah lembut. Hatinya benar-benar pemaaf. Lo bisa dapat maaf dari dia asal usaha lo bisa buat dia yakin kalau lo memang pantas dia beri maaf. Apa dia mau ketemu sama gue sekarang? Aurora mengangkat bahunya acuh. Kalau belum, coba siapa yang bisa tahu? Benar, saat ini yang harusnya Raga lakukan adalah membuat Latifah mempercayai dirinya dan menghilangkan rasa tidak percaya diri perempuan itu. Raga hanya perlu membicarakan semua masalah ini dan meluruskannya agar perempuan itu tidak berpikir apa yang dia lihat itu benar. Aurora berjalan masuk ke dalam rumahnya, nampak sepi seperti biasanya. Mario belum pulang pasti, hanya ada Resi di dalam ruang TV. Perempuan itu tersenyum. Latifah mana bun? Perempuan itu menyalami punggung tangan sang bunda lalu duduk di sampingnya. Biasa ada di kamar. Aurora membuka masker dan menaruhnya bersamaan dengan kunci mobil di atas meja. Tak lama ia mulai berteriak memanggil sang adik. Latifah. Tidak ada sahutan. Latifah sini turun buruan, teriaknya lagi. Namun tetap tidak ada jawaban dari adiknya itu. Latifah buruan atau gue gak akan kasih duit bulanan buat lo lagi nih. Brak. Aduh. Aurora menggelengkan kepalanya. Giliran duit langsung keluar. Latifah membuka pintu. Langkah lainnya perlahan menuruni tangga. Apaan sih, ganggu banget, gue lagi ngerjain tugas tahu. Aurora melihat adiknya menguap berkali-kali dan Latifah sudah berganti piyama Hello Kitty yang dengan muka bantal. Alibi lo buat bagus banget, padahal mah molor kan. Apaan lo, kenapa manggil gue? Turunin barang di mobil gue, bawa masuk. Latifah memutar bola matanya malas, namun langkahnya tetap berjalan keluar rumah. Lo kan bisa sekalian bawa pas masuk, heran gue. Ocehnya sendiri. Perempuan itu kembali mengerutkan dahinya saat melihat pintu rumahnya terbuka lebar. Ini orang emang males banget ya, tutup pintu aja mager. Tutup pintu aja mager. Latifah terus berjalan menuju garasi tempat mobil kakaknya itu berada. Saat ingin membuka pintu mobil, tapi tidak bisa, padahal memang tidak ada apa-apa. Kak, ini buka pintunya gimana mau? Latifah memutar badannya. Ia melihat sosok pria yang dia punggungi sejak berjalan menuju garasi tadi.
Matanya melotot menatap Raga yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Cowok itu terlihat lebih rapi, terutama rambutnya, mungkin karena tadi kena cukur massal. Cowok itu langsung pangkas rambut buat merapikannya. "Hai," sapanya. Gadis itu tersenyum canggung. Hai kak, ada perlu apa?" "Tolong jangan panggil gue kak." Latifah mengerutkan dahinya. "Kenapa? Bukannya lo yang bilang kalau gue harus sopan sama kakak kelas?" "Fa, please." Raga mendekat. Gadis itu melihat raut wajah Raga yang berusaha memelas. "Ada perlu apa kak? Kalau nggak ada saya mau masuk, saya ngantuk." Raga meremas rambutnya kasar. Dia sangat ingin memeluk gadis itu sekarang juga, namun juga tidak menahannya. Raga takut gadis itu akan semakin membencinya. "Oke, saya masuk. Selamat malam kak." Latifah melewati Raga dengan ketar-ketir. Ia takut jika Raga akan memeluknya tanpa aba-aba. "Gue minta maaf pak." Kakinya terhenti. Ia menggigit bibir bawahnya. Ia tak boleh menangis. Latifah menarik napas dalam-dalam lalu membuangnya. Lantas ia menoleh. "Minta maaf buat apa kak?" Raga mengalihkan pandangannya. Matanya membendung. Ia tak sanggup melihat senyum yang terukir di wajah gadisnya itu. Karena Raga yakin semakin lebar senyum gadisnya, semakin besar pula luka yang dia torehkan. Hening. Keduanya membiarkan suasana menjadi sangat canggung. Waktu seakan melambat, mengikuti setiap pergerakan yang mereka ciptakan secara acak. "Gue pernah bilang kalau lo gak perlu takut, karena gue bakalan selalu jaga lo." Raga berseru dingin. Ia menjeda kalimatnya sebentar. "Tapi gue gagal ya." Raga tertawa tipis saat mengingat kembali akan kesalahannya. "Nyatanya gue yang paling banyak menggoreskan luka di hati lo." Latifah diam, tak bergeming. Ia masih sibuk mempertahankan diri agar tidak luruh di depan sang pembuat onar saat ini juga. "Gue baik-baik aja kak. Bahkan kalau lo mau kembali sama Kametana, gue gak masalah." Raga menatap gadisnya dengan sendu. Ia menggeleng tak setuju. "Ini salah gue yang jatuh cinta sama cowok yang belum selesai dengan masa lalunya." Raga berlutut di depan Latifah. Kepalanya menunduk ke bawah menatap lantai yang dia pijak. "I love you. I love it when you smile." Dengan segala kesungguhan hatinya, kata itu terucap dan terdengar begitu tulus di telinga Latifah. Raga tertawa hambar. "Tapi cinta tak seharusnya menyerah secepat itu kan, Fa?" "Gue nyerah kak." Kalimat itu mampu membuat keresahan Raga semakin kuat. Ia tak bisa kehilangan seseorang yang sangat berarti lagi dalam hidupnya. "Gue mohon kasih gue kesempatan satu kali lagi." Latifah menggeleng. Perempuan itu menyamai tingginya dengan Raga yang tengah berlutut di depannya. "Gue udah bilang kan, kesempatan itu datang untuk bisa menebus semua kesalahan yang sebelumnya, bukan malah menambah kesalahan dan terus bersembunyi di balik kata itu." Latifah menepuk bahu Raga pelan. "Jadi gue mohon jangan pernah ganggu gue lagi." Latifah berdiri. Ia menarik diri untuk segera masuk ke dalam rumah. Di sela-sela langkah lunglainya, bibir keluhnya bersuara, "I hate you, but I love you." Permintaan maaf lo ditolak. Bersambung. Thank you for watching.